Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan tetap ngelanjutin alur cerita Baki asnya si Retsu. Dan buat kalian yang baru ngikutin, langsung aja cek playlist. Di video gua yang sebelumnya, akhirnya kita bisa ngeliat kalau Baki dan bapaknya bisa ngopi barengan. Selain itu, karir tinju si Retsu pun semakin melaju dengan menantang petinju nomor 1. Dan kali ini, cerita pun dimulai dari sebuah arena tinju. Tampak di sana, Retsu yang udah siap buat ngelawan Smoking sang juara. Dan ngeliat tampang seremnya si Smoking, si Retsu akhirnya ngerasa ngeri juga. Kemudian dalam benaknya Retsu berkata, padahal nih orang kagak gede-gede amat. Tapi si Retsu pun kagak mengerti. Kok bisa nih orang punya aura Badarawuhi alias bikin ngeri. Dan gak lama kemudian bel pun berdering. Kini Retsu dan Smoking saling berhadapan di atas ring. Dan gak pakai basa-basi, si Retsu langsung dia beri berkali-kali. Ya meskipun Retsu kira serangan lawannya bisa dia tangkis semua, tapi anehnya dia ngerasa kalau semua badannya terasa nyeri juga. Bahkan saat Retsu baru aja nonjok sekali, malah dia langsung diberi. Udah gitu sampai ambruk lagi. Dan cerita berganti ke Baki. Ternyata Shiba yang udah dibuat gedubrak tahu-tahu bisa bangkit lagi. Bahkan bisa-bisanya dia bilang kalau dia terlalu lembut sama Baki. Buset. Dan dengan besar hati si Baki kasih peringatan untuk yang terakhir kali. Tapi tentu aja Shiba yang rasa punya wafak kagak gentar sama sekali. Dan kagak pakai bilang Baki langsung pengen dia tendang. Tapi hasilnya kena mah kagak, nyungsep iya. Berhubung nih bocah emang ngeselin, sekalian aja Baki jabanin. Dan setelah abis disayurin, tuh bocah langsung Baki tinggalin. Dan cerita pun berganti lagi ke Retsu. Ternyata si Retsu masih ngejoprak. Dalam keadaan semaput, si Retsu ngerasa kalau tadi pukulan gua udah kena. Tapi yang sebenarnya terjadi, dia keduluan kena tabok pukulan kiri. Retsu beralasan sarung tinju bikin dia kagak nyaman. Ibarat sisi tumpul sebuah pedang, sarung tinju bikin pukulan dia kagak kenceng. Tapi nilai positifnya, damage yang dia terima kagak gitu terasa. Ya meski tetap sakit juga. Dan di hitungan ke-8, Retsu kembali berdiri. Dan setelah melakukan analisa, akhirnya Retsu pun mengerti kalau fungsi sarung tinju juga berguna untuk melindungi tangan penggunanya. Secara awalnya tinju hanya menggunakan tangan kosong, tapi setelah berkembang menjadi olahraga, sarung tinju akhirnya menjadi aturan. Dan akhirnya Retsu pun sadar, di balik suatu sarung tersembunyi suatu burung. Maksudnya tangan petarung. Tapi kagak lama kemudian Retsu merasa kelayangan. Dan kini cerita berganti ke Baki. Baki yang baru aja sampai rumah, tahu-tahu udah ditungguin bocah masalah. Dan kagak pakai basa-basi, tuh bocah langsung ajak ribut lagi. Baki pun langsung bilang kalau gua udah menang. Dan Baki nanya lagi, lo kenapa Tong? Tapi dengan enteng Shiba ngejawab, katanya dia cuma pengen latihan. Dan Baki yang dibuat kaget langsung bertanya, lah ngapa mesti gua? Tapi Shiba langsung bilang, alasan mah kagak penting, secara gua yang bakal menang. Kemudian plak, Shiba langsung dikaplok. Dan akhirnya dia nyungsep lagi. Dan di depan Shiba yang lagi nungging, Baki pun bilang, gua salut pas lo bilang bakalan menang, tapi tahu diri bos. Baki juga nambahin, katanya ribut kita udahan aja. Tapi kagak lama si Baki masuk rumah, dia bangun lagi. Baki pun sampai kepikiran kalau nih bocah keren juga. Secara tuh bocah kagak pernah kapok. Dan gak lama kemudian Baki langsung dibuat penasaran. Tapi baru aja sampai depan pintu, tahu-tahu jebret, Baki langsung diberi.
Kemudian cerita berganti lagi ke Retsu. Dan tampaknya kali ini mata Retsu semakin ngeblur karena semua yang dia lihat jadi goyang-goyang, udah kayak boneka mampang. Retsu pun sadar kalau hal ini kagak berhenti, dia bakalan mati. Kemudian Smoking mukul lagi, tapi kali ini si Retsu bisa ngeles. Dan tiba-tiba si Retsu inget lagi kalau dulu hal kayak gini pernah dia alami. Sewaktu Retsu masih bocil, gurunya pernah bilang otaknya manusia ibarat tahu di dalam mangkok, dan kalau mangkoknya digaplok, otak lo bakal ikut geter. Tapi kagak cuma itu, bahkan si guru juga kasih tahu Retsu gimana cara ngehilnya. Tapi di sisi lain, Retsu udah terluka terlalu parah, makanya dia hati-hati jangan sampai kena gaplok lagi. Dan secara cepat Smoking langsung menyerang. Retsu pun langsung menghindar dengan salto ke belakang. Tapi lagi-lagi Retsu kena gaplok tangan kiri. Saking kerasnya tuh gaplokan, si Retsu sampai dibuat muter. Dan Retsu yang baru aja berdiri langsung digaplok lagi. Tapi kali ini Retsu bisa menghindar dengan teknik kaki gangsing. Dan akhirnya Retsu pun semakin percaya diri. Tapi hal itu kagak berlangsung lama, karena secara tiba-tiba serangan Smoking semakin menggila. Dan hasilnya Retsu semakin keteteran. Dan kini cerita berganti lagi ke Baki. Dengan pukulan ala Saitama, akhirnya hidung Baki moncrot juga. Bahkan Baki sampai mengakui kalau pukulan nih orang bener-bener GG. Tapi belum berakhir. Saat itu juga leher Baki langsung dia puntir. Udah gitu Baki langsung dia banting. Tapi belum selesai. Tanpa basa-basi, Baki langsung dia beri berkali-kali. Baki yang lagi mimisan bilang kalau nih bocah boleh juga. Dan saat itu juga Roman Baki berubah bahagia dan ngeliatin gelagatnya Baki yang mau serius. Tuh bocah PA malahan ikut girang. Ya meskipun dalam hatinya dia ngerasa kalau saat ini Baki udah berbeda, tapi percuma aja pakai wapak. Saat itu juga Baki langsung dimajuin. Dengan sekuat tenaga, rahang Baki langsung dia beri. Tapi yang terjadi malah jarinya yang ringsek. Dan sekarang giliran dia yang diberi berkali-kali. Hingga akhirnya tuh bocah nyungsep lagi. Setelahnya tuh orang langsung ditinggal pergi. Tapi Baki kembali sadar kalau pertarungan belumlah kelar. Secara tuh bocah belum bilang mengaku kalah. Dan bener aja, baru aja pulang belanja tuh orang udah ada dan langsung ngajak ribut lagi. Tapi belum sampai selesai ngomong, dia langsung Baki tabok. Dan karena nih bocah semakin anjay, Baki pun mengatakan kalau dia pengennya ribut sampai mati. Dan Shiba yang ngerasa diremehin langsung ngamuk dan menyerang Baki. Tapi kali ini tabokannya langsung Baki tubruk pakai kepala. Dan hasilnya jari Shiba langsung remuk lagi. Tapi begitulah kalau korek kuping dikasih nyawa. Bukannya nyerah, dia nyerang lagi. Tapi kali ini si Baki mau kasih dia pelajaran. Makanya tendangannya langsung dia sundul. Dan hasilnya Haji Naim dapat pasien baru. Kemudian cerita berganti ke Retsu. Dan terlihat Retsu yang rahangnya lagi kena tinju. Saking kencangnya tuh gaplokan, Retsu sampai ngejogrok di pojokan. Dan dalam keadaan semaput, si Retsu inget kembali waktu dia masih bocil, si tua kagak mati-mati pernah ngajarin dia teknik canggih. Katanya saat itu kalau otak lo dibuat geter, maka cara ngehilnya adalah buat geter balik. Dan kagak ada cara yang lainnya. Dan gak lama setelah dapat wangsit, si Retsu perlahan mulai bangkit. Lalu secara tiba-tiba kepalanya dia kepruk sendiri. Dan secara ajib getar di otaknya langsung berhenti. Dan saat itu juga waifu kita kembali berdiri. Dan bagaimanakah kelanjutan kisah Retsu, sang waifu yang unyu-unyu? Ya tunggu aja di video gua yang selanjutnya.